Jadi berangkat dari hadis Rasul tadi, kemudian ending dari Turki Utsmani itu 1924. Kalau ditambah 100 tadi berdasarkan hadis berarti 2024. Barangkali ini yang memberikan referensi bagi 15 negara Eropa yang pada tahun 2005 mereka berkumpul mengirimkan intelijen terbaik mereka, berkumpul di markas CIA di Langley, Virginia, Amerika Serikat. Mereka membicarakan apa yang kita kaji sehari-hari ini. Ada 3 hal yang mereka bicarakan secara penting. Yang pertama, di tahun 2024 akan muncul sistem khilafah terbaru, sistem khilafah Islam terbaru. Inilah kenapa mereka mulai saat ini fobi, takut dengan khilafah. Baik, hari ini kita tidak berbicara tanda-tanda kiamat yang lain, melainkan berbicara tentang Imam Mahdi dan pengikutnya. Nah, kiamat tidak akan terjadi, melainkan tanda-tandanya muncul. Dan tanda-tanda kiamat ini terbagi 2, Asyratus Sughra wa Asyratul Kubra. Tanda kecil dan tanda besar. Berbicara tanda kecil, itu tandanya cukup luar biasa banyak. Di antaranya ada kurang lebih tanda yang pernah saya hitung dari tanda kecil. Kejadian hari kiamat dari beberapa kitab itu kurang lebih ada 164 buah tanda, dan nyaris hampir semua terjadi. Yang belum terjadi tinggal 2, yaitu apa? Munculnya gunung emas di sungai Efrat, Kashful Furat minad Dahab, ya. Kemudian yang kedua, munculnya Imam Mahdi. Nah, kemunculan Imam Mahdi ini menghubungkan tanda kecil dengan tanda besar. Kenapa? Karena kemunculan Imam Mahdi itu jaraknya sangat dekat dengan kemunculan Dajjal. Di fase keempat inilah Imam Mahdi akan muncul. Ya, dan fase keempat adalah fase di mana kita hari ini ada. Ini ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, yang berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yab'asu min hadhil ummah, akan mengutus dari umat ini, ala ra'si kulli mi'atis sanah, setiap kelipatan 100 tahun sekali, man, seseorang, yujadidu dinaha, yang akan memperbarui agamanya. Riwayat Imam Abu Dawud. Jadi kemunculan sosok ini bukan nabi dan bukan rasul, tetapi mujadid, reformis, yang tugasnya satu, membuat Islam memimpin dunia. Beliau memimpin dunia. Yang kedua, membersihkan Islam dari pemahaman-pemahaman yang sesat. Maka pada saat beliau muncul, Islam akan terlihat, ini loh Islam yang sebenarnya. Maka perselisihan, ikhtilaf di antara umat Islam yang mengaku kelompok ini paling benar, kelompok ini paling benar, itu sudah tidak ada lagi. Pada saat itu kita akan mendapati Islam yang sesungguhnya yang beliau bawa. Dan yang ketiga, beliau akan menciptakan kedamaian dan ketentraman di muka bumi. Nah, ini Rasulullah menyebutkan setiap 100 tahun sekali setelah beliau wafat. Jadi berangkat dari hadis Rasul tadi, kemudian ending dari Turki Utsmani itu 1924. Kalau ditambah 100 tadi berdasarkan hadis Abu Daud dari Abu Hurairah, tambah 100 berarti 2024. Barangkali ini yang memberikan referensi bagi 15 negara Eropa yang pada tahun 2005 mereka berkumpul mengirimkan intelijen terbaik mereka, berkumpul di markas CIA di Langley, Virginia, Amerika Serikat. Mereka membicarakan apa yang kita kaji sehari-hari ini. Ada 3 hal yang mereka bicarakan secara penting. Yang pertama, in 2024 we raise the new Islamic Caliphate in the world. Di tahun 2024 akan muncul sistem khilafah terbaru, sistem khilafah Islam terbaru. Inilah kenapa mereka mulai saat ini fobi, takut dengan khilafah. Karena sebentar lagi kan. Nah, yang kedua, mereka mengatakan and Europe will becomes Muslim state. Eropa akan menjadi wilayah Islam. Dan yang ketiga yang mereka katakan, Islam will rise from the east. Islam akan bangkit dari timur. Rasulullah SAW menyatakan, inna qabla khurujid dajjal, sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal, salatu sanawat syidad, akan muncul 3 tahun tersulit bagi manusia.
tinggal di muka bumi. Fiha jawun syadid. Di 3 tahun ini umat manusia akan mengalami kekeringan yang sangat luar biasa. Wa fi sanatil ula, di 1 tahun pertama, ya'murullahu an ta'assama an tahbisa sulusa matriha. Allah akan memerintahkan pada langit menahan sepertiga airnya, maka selama setahun sepertiga air hujan tidak turun. Wa ya'murul arda an tahbita sulusa nabatiha. Dan Allah perintahkan pada bumi menahan sepertiga tanamannya, maka sepertiga tanaman tidak tumbuh selama 1 tahun. Itu di tahun pertama. Wa fi sanati tsaniyah, dan di tahun kedua, ya'murul arda as-sama an tahbisa sulusai nabatiha, sulusai matriha. Dan kepada langit di tahun kedua Allah perintahkan menahan 2/3 airnya, maka selama 1 tahun di tahun kedua 2/3 hujan tidak turun. Wa ya'murul arda an tahbita sulusai nabatiha, dan Allah perintahkan bumi menahan 2/3 tanamannya, selama 1 tahun tidak tumbuh. Dan wa fi sanati tsalitsah, di tahun ketiga Allah perintahkan langit menahan semua airnya dan bumi menahan semua tanamannya. Fala tuktira qutratun minas sama' fi tilka sanah, maka di tahun ketiga inilah tidak menetes 1 tetes pun hujan selama setahun. Bayangkan Pak, setahun tidak ada setetes pun dari langit. Wa ya'murul arda an tahbisa kullal nabatiha, dan Allah perintahkan bumi menahan semua tanamannya. Tidak ada 1 tanaman pun tumbuh selama setahun di tahun ketiga. Dapat kita bayangkan? Di tahun ketiga ini banyak manusia mati kelaparan. Nah, di tahun ketiga inilah Dajjal akan muncul. Di tahun ketiga inilah akan muncul. Jarak kemunculan Dajjal dengan Imam Mahdi itu 6 sampai 7 bulan. Imam Mahdi ini hadisnya ada 500 buah hadis. Ya, sehingga para ulama menyebutkannya sebagai hadis yang mutawatir ma'nawi. Mutawatir ma'nawi ini lebih tinggi dari muttafaq alaih, di atas Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, sehingga wajib bagi umat Islam untuk meyakini Imam Mahdi. Kedua, tidak kurang dari 26 sahabat meriwayatkan tentang Imam Mahdi, berarti mutawatir tadi. Kemudian tidak kurang dari 36 kitab hadis meriwayatkan Imam Mahdi, sehingga hadis tentang Imam Mahdi ini menduduki predikat yang luar biasa, mutawatir ma'nawi. Nah, tanda-tanda Imam Mahdi disebutkan dalam 500 hadis tadi, diantaranya adalah tatafajjar dam hiwalal ka'bata fil mataf fi ashril hajj. Darah tergenang di mataf sekeliling Ka'bah, ada darah tercecer, itu di musim haji. Ingat, Imam Mahdi akan muncul, perang di mana-mana, gempa di mana-mana. Itu ciri Imam Mahdi muncul. Dan ini tadi sudah kita bahas, darah tercecer di mata.